Kita kan lihat ini setiap hari ya, tapi pernah kepikiran nggak sih kenapa langit itu warnanya biru? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi jawabannya itu membawa kita ke perjalanan fisika yang wah menakjubkan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan misterinya nggak cuma itu loh, karena teka-teki yang sesungguhnya adalah kok bisa warna biru yang sama berubah jadi merah dan oranye menyala pas matahari mau tenggelam? Ternyata ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Lihat deh, di siang hari kita dapat warna biru yang cerah jernih. Tapi pas senja, langit seolah-olah terbakar dengan warna orange dan merah. Gimana caranya atmosfer yang sama bisa menghasilkan pertunjukan cahaya yang beda banget gini? Jawabannya ada di perjalanan si cahaya itu sendiri. Nah, untuk mecahin teka-teki ini, kuncinya cuma ada di tarian antara dua pemain utama. Cahaya matahari yang udah menempuh perjalanan jutaan kilometer, dan atmosfer bumi, selimut gas tipis yang menyambut kedatangannya. Oke, kita masuk bagian pertama, hamburan cahaya. Yuk kita selami sains di balik di mana atmosfer kita bisa melukis langit setiap hari. Nah, fenomena ini ada namanya hamburan Rayleigh. Gampangnya gini deh, ini adalah proses di mana sinar matahari itu menabrak dan dihamburkan ke segala arah oleh partikel-partikel gas yang super kecil di atmosfer kita. Pertama-tama kita harus ingat dulu nih, cahaya matahari yang kita lihat putih itu sebenarnya adalah gabungan dari semua warna pelangi. Nah, setiap warna ini punya panjang gelombang yang beda-beda. Bayangin aja warna biru dan ungu itu gelombangnya pendek-pendek dan rapat, sementara merah dan oranye gelombangnya panjang dan landai. Dan disinilah letak aturan mainnya. Aturan emas dari hamburan Rayleigh itu begini. Gelombang yang lebih pendek, kayak biru, bakal dihamburkan jauh lebih banyak daripada gelombang yang lebih panjang, kayak merah. Ini kuncinya. Grafik ini menjelasin semuanya. Coba lihat deh garis birunya di grafik yang atas, yang buat siang hari. Lihat kan gimana dia melesat ke atas di sisi kiri? Itu nunjukin betapa dominannya cahaya biru yang dihamburkan kalau kita bandingkan sama warna-warna lain yang gelombangnya lebih panjang. Terus, seberapa jauh bedanya? Jauh banget. Cahaya biru itu dihamburkan sekitar 10 kali lebih efisien daripada cahaya merah. Nah, itu dia sebabnya pas kita lihat ke langit di siang hari, yang kita lihat itu sebetulnya lautan cahaya biru yang dihamburkan dari segala penjuru. Lalu yang ngehamburin cahaya ini apa sih? Mungkin kita mikirnya debu atau polusi ya. Ternyata bukan. Pelaku utamanya adalah molekul-molekul gas itu sendiri, terutama nitrogen dan oksigen, yang jadi komponen terbesar udara yang kita hirup. Oke, lanjut ke bagian 2. Warna ungu, kasus yang hilang. Kalau fisikanya benar kayak tadi, ada satu pertanyaan yang agak ngeganjel nih. Tunggu dulu. Logikanya kan, kalau gelombang paling pendek yang paling banyak dihamburkan, dan ungu itu panjang gelombangnya lebih pendek dari biru, harusnya langit kita warnanya ungu dong. Kenapa kita nggak hidup di bawah langit ungu? Jawabannya ternyata gabungan dari 3 faktor. Pertama, matahari itu sendiri ternyata ngeluarin cahaya ungu lebih sedikit daripada cahaya biru. Kedua, sebagian kecil dari cahaya ungu itu diserap sama atmosfer bagian atas. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mata kita secara biologis emang jauh lebih sensitif sama warna biru. Jadi, otak kita menginterpretasikannya sebagai biru. Oke, bagian ketiga, langit merah saat matahari terbenam. Sekarang kita udah tahu kenapa langit itu biru. Yuk kita pakai ilmu yang sama buat mecahin misteri matahari terbenam. Kuncinya itu ada di sudut datangnya cahaya. Pas matahari pas di atas kepala kita, cahayanya kan nembus atmosfer secara langsung, jalur paling pendek. Tapi pas matahari terbenam, cahayanya datang dari sudut yang miring. Jadi dia harus ngelewatin lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal buat sampai ke mata kita. Bayangin aja, atmosfer itu kayak filter alami. Semakin tebal filternya, makin banyak warna biru dan ungu yang dihamburkan ke sana kemari, hilang dari pandangan kita sebelum sempat sampai ke mata kita. Dan grafik yang bawah ini nunjukin hasilnya dengan jelas banget. Kurvanya jadi kebalik total kan? Setelah semua warna biru dihamburkan, sisanya apa? Ya cuma gelombang-gelombang panjang, merah, orange, dan kuning yang berhasil nembus atmosfer tebal itu dan sampai ke mata kita. Bagian 4, gimana di Mars? Nah, buat ngetes pemahaman kita, gimana kalau kita jalan-jalan sebentar ke planet tetangga kita? Kita tahu banget, di planet kita, senja itu identik dengan warna merah dan oranye yang hangat. Tapi di Mars, saat matahari terbenam, langit di sekitarnya justru bersinar biru. Ini bukan sulap loh, ini adalah bukti sempurna bahwa aturan fisika yang sama persis bisa menghasilkan sesuatu yang beda total kalau kita ganti atmosfernya. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Atmosfer kita tebal dan didominasi molekul gas kecil.
Atmosfer Mars tipis banget, tapi penuh dengan partikel debu halus. Dan partikel debu yang lebih besar ini, cara mereka ngehamburin cahaya itu beda sama sekali. Jadi gini cara kerjanya di Mars, di siang hari, debu-debu di sana itu ngehamburin cahaya merah ke seluruh penjuru langit. Makanya langitnya kelihatan kemerahan. Tapi pas matahari terbenam, fisikanya berubah. Partikel debu itu ternyata sangat efisien ngehamburin cahaya biru ke arah depan, lurus dari matahari ke mata kita. Hasilnya, matahari terbenam yang warnanya biru. Keren banget kan? Jadi, begitulah ceritanya. Dari langit biru kita sampai matahari terbenam biru di Mars, warna langit itu benar-benar jadi semacam sidik jari unik dari atmosfer sebuah planet. Ini menyisakan satu pertanyaan yang seru banget buat dipikirin. Kalau atmosfer kita isinya beda, kira-kira warna apa ya yang bakal kita lihat tiap pagi?